Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Effendi Baharudin. Salam-salam buat teman-teman yang ada di Arab Saudi, Jeddah, Mekah, Riyadh, Qatar, Kesultanan Oman, Dubai, Emirat, Abu Dhabi, kemudian Korea, Malaysia. Salam pekerja migran. Nah, sebagaimana janji saya kemarin, kita masih ngomongin soal saham, soal ini menabung di saham, karena kita sebagai pekerja migran harus punya rencana, harus punya tabungan. Dan daripada nabung di bank, saya memperkenalkan Anda supaya bernabung di saham, di bursa efek, dimana lebih menguntungkan daripada nabung di bank atau nyimpan uang sama saudara. Sebelum kita mulai, saya mohon yang belum subscribe demi lancarnya channel ini, maka tolong di subscribe, dipencet tombol merah. Bagi yang sudah, silahkan dibagi, di like, di komen, bagikan kepada teman-temannya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita, janji saya kemarin itu kita mau nerangin itu apa itu dividen. Jadi dividen itu pembagian keuntungan ya. Kalau kita beli saham berarti kita sudah memiliki perusahaan tersebut. Misalnya kita beli saham di gudang garam, berarti Anda sudah memiliki gudang garam, memiliki sesuai dengan persentase sebesar yang Anda miliki. Misalnya saham Anda hanya 0,0%, berarti Anda memiliki perusahaan itu sebesar saham yang Anda miliki. Nah, ketika mereka untung, maka setiap tahun atau setiap satu semester mereka akan bagi keuntungan. Ketika bagi keuntungan, kita yang sudah memiliki saham tadi akan mendapat sesuai dengan besarnya persentase kepemilikan kita di saham tersebut. Jadi itu kalau perusahaan seperti blue chip ya, perusahaan blue chip itu perusahaan yang sudah eksis, sudah terkenal, sering diaudit sama akuntan publik. Mereka itu perusahaan-perusahaan terbuka. Kalau terbuka itu TBK di belakangnya itu ya, TBK itu perusahaan terbuka, dan ini selalu membagi-bagikan keuntungan bagi pemilik saham. Jadi setiap mereka untung, kita dapat bagian. Kemudian saya akan terangkan lagi apa itu trader, apa itu investor. Nah, di sini ada perbedaan ya antara trader sama investor. Sama-sama ikut bermain saham, ikut memiliki saham. Tetapi kalau trader itu orang yang mencari keuntungan dalam setiap transaksi, dengan jangka pendek. Misalnya dia akan bermain saham mungkin per bulan, per menit, per jam. Ketika saham naik, dia jual. Ketika saham turun, dia beli, begitu. Tetapi ada resikonya sangat besar sekali. Bisa rugi kalau salah-salah perhitungan. Tetapi juga bisa untung besar. Bisa satu hari bisa untung 100%. Tapi demikian juga bisa ketika saham itu kita salah perhitungan, saham jatuh, kita juga rugi. Nah, untuk pemula saya menyarankan tidak usah jadi trader, jadilah investor. Apa itu investor? Investor adalah mereka yang memiliki saham tetapi dalam jangka panjang. Karena kalau kita beli saham kemudian dalam jangka panjang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu mempunyai risiko kecil dan mendapat untung yang lumayan. Jadi harus ada timbal balik ya. Kalau trader mau pengen cepat kaya,
Kadang-kadang seperti orang berjudi, bisa untung berlipat dan bisa rugi juga berlipat. Makanya disarankan bagi pemula atau bagi yang bermodal kecil, sebaiknya jadi investor. Apa ya, di investor itu Anda beli saham hari ini, kemudian nggak usah dilihat lagi, nanti tahun depan lihat. Karena setiap saham blue chip itu rata-rata akan naik. Misalnya hari ini naik 7%, besok turun 2%, naik lagi. Akhirnya di akhir semester itu dia akan, kurvanya akan nanjak. Nah, kalau kita perhatikan saham-saham yang LQ45, saham-saham blue chip, perusahaan-perusahaan yang terbuka gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang track recordnya tidak pernah artinya dijamin, itu umumnya dalam 1 tahun minimum bisa untung 50%. Jadi kalau pemula sebaiknya ikut jadi investor saja, tidak usah jadi trader. Karena tadi trader kita perlu memperhatikan pergerakan saham hari per hari, kadang-kadang jam per jam. Sementara kita sebagai tenaga kerja itu nggak mungkin melototin saham. Jadi sebagai PMI saya anjurkan Anda menjadi investor, karena saham juga uang kita juga nggak terlalu banyak untuk bermain di trader. Kalau trading itu mereka tuh umumnya uangnya miliaran, sementara kita sebagai PMI hanya hitungan jutaan. Sekali lagi, daripada menabung di bank, lebih baik coba belajar menabung saham. Jadilah investor di saham. Seperti semana yang saya katakan tadi, perusahaan-perusahaan yang blue chip, perusahaan-perusahaan yang LQ45 seperti Gudang Garam, seperti BRI, seperti BCA, ada beberapa perusahaan yang setiap tahun membagikan keuntungan dividen, dan mereka keuangannya terbuka, jadi diaudit oleh akuntan publik, jadi nggak bisa macam-macam. Sekali lagi, selamat mencoba bermain saham, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.